Masuk ke freelance ini. Lalu ke profile. Nah, ini. Jadi sebenarnya cuma ngisi ini aja Mbak ya Mas ya. Jadi cuma ngisi yang pertama ini ya. Kemarin sudah sampaikan ya untuk titelnya ya ini tinggal diklik ini aja dimasukkan saja di sini. Nah, biasanya banyak tuh kalau kita klik di sini ya. Tinggal dimasukkan aja apa isinya. Lalu yang kemarin yang kedua tentang profil singkat ya yang kayak memperkenalkan diri ya siapa saya, kemudian pengalaman saya, kemudian juga untuk meyakinkan klien supaya apa namanya mau meng-hire saya tuh di sini ya, di sini ini. Nah, ini disimpan di sini, tinggal dimasukkan aja terus disimpan. Lalu kemudian masukkan pendidikan, kalau nggak ada nggak usah di sini ya. Kalau saya kan memang sudah ada di kampus, sudah kuliah kan, dimasukkan, kalau enggak ya nggak usah dimasukkan yang ini, nggak perlu. Lalu telepon, nanti tinggal dimasukkan, nanti tinggal dihubungi sama pihak kliennya sana. Kemudian yang availability ini, nah ini tinggal masukkan aja, bisanya kerja berapa jam per minggu. Kalau seandainya bisa full time ya more than 30 hours per week. Kalau part time biasanya sih yang ini. Kalau yang apa namanya istilahnya tergantung ya kita bisa memastikan ya buka yang ini. Tapi biasanya klien tuh nyari yang ini more than 30 hours berarti kita availability-nya setiap saat ya full time ya seminggu bisa main Upwork ya ini. Jadi isikan yang ini aja more than. Kemudian yang lainnya language ini nah ini diisi dengan yang ini aja kalau memang belum bisa ya basic. Nah, kalau memang bisa ngomong dan nulis ya ini. Kalau saya dulu pakai ini sebenarnya basic ya karena saya memang bisanya nulis ya kalau ngomong memang untuk bahasa Inggris memang tidak terlalu apa namanya jago ya. Nah, tapi karena kemarin saya dihubungi sama Upwork ya, dihubungi sama Upwork di telepon video call, kemudian ditanyain namanya siapa, kemudian disuruh nunjukkan wajah dan sebagainya, sama Upwork dirubah jadi konversional karena dia sudah tahu sendiri Upwork kalau saya bisa diajak ngobrol bahasa Inggris ya tuh. Tapi untuk biar amannya itu pakai yang ini apa tadi yang pakai ini aja dulu nggak apa-apa yang basic ya. Karena pengalaman saya itu dulu pernah ya saya ubah itu ya status saya jadi konversional itu ternyata diajak ngobrol saya nggak bisa ngobrol itu dikomplain sama klien loh itu kan di status bahasa Inggrisnya kan sudah bisa konversional tapi kok nggak mau diajak telepon pakai Skype biasanya ya itu, nah, itu akhirnya saya rubah ke basic tapi tidak tahu kenapa pas sama Upwork dirubah lagi ke konversional karena mungkin karena itu ya tadi saya pernah ditelepon sama Upwork ya bukan klien ya tapi langsung dari Upwork-nya langsung itu nanyai masalah nama kemudian nanyai alamat bidang pekerjaannya apa. Nah, akhirnya mungkin sama Upwork karena saya dianggap bisa menjawab telepon dari mereka diganti ke konversional makanya ini ada badge-nya nih verified. Nah artinya verified apa sudah divalidasi oleh Upwork itu. Nah, biasanya kalau nanti jenengan belum divalidasi, ini nggak ada badge-nya ya, verified ya. Kayak teleponnya ini belum diverifikasi, berarti nggak ada badge verified-nya. Nanti insya Allah mesti dihubungi, kalau sudah di-approve sama Upwork, profilnya mesti akan dihubungi sama Upwork. Kemudian untuk ini, nah ini untuk skill nih ya, ini tinggal masukkan aja, mungkin skillnya apa, mungkin Laravel ya, tinggal masukkan aja Laravel. Nanti keluar kok, ini Laravel. Mungkin jago di apa namanya di Vue, tinggal masukkan aja Vue. Oh hanya bisa 10 aja ya, nggak bisa lebih ya, hanya bisa masukkan 10 skill ya ini ya. Nah, tinggal masukkan aja di sini skillnya apa. Ini keluar semua kok. Ini saya close ya, Vue ya. Nanti keluar. Nah, Vue itu ada 3, ada Vue biasa, Vue dan sebagainya. Atau Photoshop ya bisa aja dimasukkan foto. Photoshop saya gimana? Foto. Adobe. Nah ini Adobe apa? Mungkin Adobe Premiere. Nah, masukkan aja. Nah, di Premiere Pro berarti ada kalian di skill di bidang editing video. Itu aja cuma itu aja. Kemudian project ini sebenarnya ini kalau kita pengen jual skill ya. Jadi ini kayak istilahnya kayak apa ya? Jadi kalau mungkin pernah tahu kayak apa namanya? Jualan ya. Jadi istilahnya kita itu menjual. Jadi contohnya gini, untuk yang project ini memang agak baru nih di Upwork saya juga belum lebih detail mempelajari ya masalah apa namanya untuk bidang yang bawah ini ya apa yang project katalog. Tapi ini kalau saya dengar cerita dari awal tutorial dari teman-teman yang di Upwork itu, jadi kita seperti menawarkan produk. Contohnya gini, saya punya skill keahlian membuat plugin ya. Saya tampilkan di sini
plugin membuat plugin ya, developer ya, mulai $100. Maka nanti akan muncul di profil kita bahwa kita itu menawarkan istilahnya pembuatan plugin untuk WordPress itu mulai harga $100. Kemudian mungkin kalau mungkin ada untuk video editing ya, mungkin kita membuat opening video ya. Itu membuat opening video harganya $25, berarti kita menawarkan sebuah pekerjaan untuk membuat sebuah welcome untuk video itu $25. Jadi kita bisa membuat di sini. Ini baru ini. Saya juga belum pernah masukkan di sini ya. Jadi nanti kita bisa membuat kerja project ini ya. Nanti kita bisa membuat sebuah list pekerjaan yang bisa kita tawarkan. Jadi klien kadang-kadang memang ada yang modelnya itu dia nyari-nyari nyari-nyari yang sudah ada ya ditawarkan. Jadi kalau jenengan nanti ada yang namanya sistem yang sama ya, namanya Fiverr nggak salah itu ya. Jadi kita bisa menawarkan produk ya. Jadi kita bisa punya keahlian tertentu ya. Tapi kalau Fiverr kan $5 ya. Kalau di sini kita nggak dibatasi. Nah ini termasuk baru. Nanti bisa diisi. Kalau enggak ya nggak masalah. Saya sendiri juga nggak ngisi ini karena memang ini adalah baru ya. Nah itu. Kemudian selain itu juga ada namanya testimonial ya di sini. Sini. Kembali lagi ya di profil ya. Nah, ini ada yang employment. Ini adalah kalau pernah bekerja, kalau enggak ya nggak bisa diisi. Sertifikat ini kalau punya sertifikat digital ya. Jadi kayak mungkin kalau jenengan pernah ikut tes ya, tesnya punya Oracle untuk dapat sertifikat tuh ya, untuk database ya, itu bisa dimasukkan di sini. Kalau nggak ada ya jangan ya ini ya. Nah, ini karena saya enggak punya ya enggak masukkan ya ini. Terus kemudian testimonial, nah ini juga nggak perlu dimasukkan. Jadi nanti kalau kita sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan dengan klien, nanti kita bisa request atau minta testimonial dengan pekerjaan kita. Dan nanti bisa ditampilkan di sini ya. Jadi kalau kita nanti kita dapat job dari Upwork, lalu jobnya sudah selesai, kita bisa minta sebuah testimonial ya. Jadi klien itu mungkin testimonial baik ya, kita sudah selesai mengerjakan sebagainya, atau mungkin tepat waktu dan sebagainya, nanti kita bisa tampilkan di sini. Nah, ini saya tidak pernah minta ya. Itu. Udah itu aja yang penting. Kalau yang lainnya ini ya otomatis ya, ini sudah istilahnya apa-apa sudah kita kerjakan selama di Upwork. Kemudian ratingnya ini ya, untuk rating ini ya, untuk programmer biasanya kalau kita mulai dengan $10 per jam ya untuk programmer dan sebagainya. Kalau untuk kayak translator, writing, data entry itu biasanya $5 per jam untuk awal ya. Nanti kalau sudah dapat job 1, 2, 3, 4 nanti bisa kita naikkan. Tapi untuk awal, untuk amannya ya tadi ya kita bisa menggunakan untuk penulis atau mungkin untuk terjemahan, data entry itu kita bisa mulai $5 per jam. Tapi kalau untuk programmer ya, untuk PHP atau mungkin Laravel itu kita bisa mulai dari $10 per jam itu. Nanti kalau sudah mulai dapat job ya, job pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, kalau sudah ke 4, 5 mungkin dapat 5 job lah minimal lah, kita bisa menaikkan dari 10 ke $12. Nanti kenaikkan lagi ke 15 sampai 20. Nah, nanti tapi untuk PHP ini ya, untuk PHP Laravel dan sebagainya itu mentoknya paling pol 25 sampai $30 kalau kita ya. Kalau pengen belajar lebih expert ya nanti untuk yang lebih tinggi ratingnya ya kita harus belajar ilmu yang lebih tinggi lagi ya, mungkin kayak belajar Ruby atau mungkin belajar Golang atau mungkin di di JavaScript framework ya kayak Vue, React dan sebagainya itu masih di atas 30 masih bisa itu ya. Jadi tinggal diisi aja semua sebenarnya, tinggal isi subtitlenya ini, isi profilnya ini, mungkin yang ini perlu diisi, mungkin ini availability-nya ini diisi di atas 30 aja ya biar bisa menarik perhatian. Video mungkin kalau jenengan punya video untuk pengenalan ya, mungkin yang sudah pernah belajar video editing ya, mungkin bisa membuat video tentang mengenalkan siapa saya, kemampuannya apa, tapi bahasa Inggris ya. Kemudian language ini diisi dengan basic aja kalau memang tidak bisa conversation ya, namanya bisa untuk menulis atau membaca, diisi dengan yang basic aja. Phone number diisi dengan nomor telepon, education pendidikan, lalu yang ini skill diisi sampai 10 ya, ini skill yang berhubungan ya dengan keahliannya. Portofolio kalau memang ada tinggal dimasukkan aja di sini karena saya tidak pernah ngisi ya, tidak pernah saya isikan portofolio. Nah ini yang project katalog ternyata baru tadi untuk menawarkan sesuatu ke produk ke klien ya. Lalu sertifikat kalau punya sertifikat, kemudian employment pengalaman kerja, atau eksperimen kalau mungkin pengalaman di luar itu. Jadi nggak susah ya, tinggal diisi semua aja nanti. Nanti kalau sudah diisi, biasanya nanti 3 hari itu pihak Upwork akan menghubungi akan menanyakan mengenai tentang apa benar ini akunnya punya kita,
fotonya apa sama dengan foto kita, dengan kita ya, nanti mesti akan disuruh video call, nanti dihadapkan ke HP kita foto atau mungkin dengan video call, nanti akan dilihat dari sana, oh ternyata fotonya sama dengan yang diajak video call, berarti akunnya verified. Nah, kemudian juga ditanyai skill-nya, kemudian availability-nya itu. Nah, setelah itu biasanya nanti akan ada tanda ini. Nah, ini freelance identity has been verified. Nah, ini ada tanda apa namanya? Ini apa? Biru ini. Ini juga akan biru, ini juga akan biru. Itu. Yang penting diisi dulu aja, Mas Mbak ya. Diisi dulu aja. Yang penting diisi dulu aja. Nah, itu diisi. Nanti mungkin biasanya nanti dalam 3 hari mesti ya akan direview oleh Upwork. Nah, itu. Nah, kemarin saya lupa juga ya. Nanti setelah nanti semua direview, kita sudah masukkan profil. Jangan lupa ikut tes ya. Ini namanya. Upwork Redline Test ini. Jadi ada ini di event work ini ada namanya Upwork Redline Test. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Upwork ya, mulai dari kayak kemarin ya, contohnya mungkin pekerjaan hourly, cara kerjanya bagaimana, kemudian pekerjaan fixed bagaimana, itu semua akan ada pertanyaannya di situ, tapi pakai bahasa Inggris ya. Itu nanti kalau sudah ikut ini, nanti baru sama Upwork biasanya akan dites ya, dicek ya, divalidasi tadi di telepon. Nah itu untuk masalah profil ya, jadi ya diisi aja lah, diisi sesuai dengan petunjuk yang saya berikan kemarin. Nanti mungkin 3 hari setelah itu biasanya akan direview oleh Upwork, tapi jangan lupa untuk ikut tes ini. Namanya adalah Upwork Redline Test. Nah ini wajib ya untuk semua yang baru daftar, jadi wajib mengikuti Upwork Redline Test ya. Dan semua jawabannya sebenarnya sudah ada semua di sini, di help sini. Nah, ini ada semua di sini ya. Nah, yang penting coba aja dulu tes ya, sampai nanti passed atau lulus ya. Ini saya pertama dulu gagal ini saya tes tahun 2008 ya. Jadi ini saya tes pertama ini. Kemudian saya belajar dulu tentang Upwork sistemnya seperti apa. Saya ikut tes baru lulus ini. Nah, ini. Nah, itu adalah mengenai Upwork Redline Test ya. Itu. Kalau yang lainnya ada yang sudah ngisi belum? Oke, yang penting diisi aja ya, buka aja ya, coba untuk mengisi profil dulu ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, mulai dari bagaimana mengisi teks subtitlenya, bagaimana mengisi profilnya, bagaimana nanti bisa nyoba-nyoba ya, nyari-nyari yang sama ya, nyari-nyari yang sama dengan yang kita ya. Contohnya mungkin ya kemarin ya, contohnya saya keahlian saya adalah desain di logo ya, cari aja talent yang bidangnya adalah desain logo. Nah, ini cari aja yang sama talentnya dengan kita ya. Kita cari profil yang mungkin cocok dengan kita ya. Nah, ini logo desain sebagainya ini kita buka aja, nggak masalah nih, kita buka aja profilnya mereka ya. Lalu kita contoh aja ini, kita copy paste aja nggak apa-apa ini. Kita copy paste semuanya, nanti tinggal kita samakan dengan yang punya kita ya. Mungkin tinggal masukkan mungkin pengalamannya 10 gadget development atau mungkin dipindah-pindah aja poin-poinnya, nggak masalah ya. Kemudian kayak kenapa menurut saya ini ya, ini mungkin kita bisa jadikan inspirasi ya, atau mungkin kita kombinasikan dengan profil-profil yang lain, tidak masalah ya. Jadi mungkin yang untuk tentang siapa saya dari akun ini, kemudian untuk brandingnya mungkin pakai akun yang lainnya, tidak masalah. Yang penting jangan copy plug sama ya dengan profil yang ada ya, istilahnya ini hanya sebagai inspirasi untuk membuat profil kita itu. Nah, ini servisnya apa itu. Nanti kita gabung-gabungan aja itu. Nah, itu untuk ratingnya ya nanti tadi ya sampaikan ya, untuk desain programming Indonesia itu rata-rata untuk memulai itu adalah 10 $10 per jam ya. Itu jadi kalau mungkin nanti sudah naik dapat 2-3 klien bisa dinaikkan 12 terusnya sampai mungkin setinggi-tingginya ya. Yaitu seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sering dapat job dan kita sering dapat rating 5, ini biasanya akan jadi 100% job sukses dan ada top rated-nya. Nah, kalau punya saya tidak ada, saya sudah jarang apply job ya. Punya saya itu cuman ini aja cuman 100% job sukses. Nah, tidak ada top rated-nya karena memang saya lama sudah nggak apply job di Upwork ya. Syaratnya top rated itu dalam 6 bulan terakhir punya 6 sampai berapa job, 3 atau 5 job nggak salah itu.
karena saya sudah jarang apply karena memang lagi overload ini ya pekerjaan di luar negeri karena gini Mas, Mbak ya. Jadi kalau sudah punya klien di Upwork itu ya, sudah kenal banyak itu, kadang banyak beberapa klien yang tidak mau pakai Upwork ya. Alasannya itu tadi apa namanya fee-nya dan sebagainya itu tinggi ya di Upwork ya 10%. Ini saya akan terangkan di sini ya. Itu akhirnya saya diajak lagi kerja di luar Upwork ya. Maksudnya karena sudah sama saling percaya, itu sudah sering ngobrol-ngobrol sebagainya, akhirnya seperti kita kerja di perusahaan gitu loh. Jadi langsung dari perusahaan langsung transfer uang kita itu ada beberapa klien seperti itu. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Yang penting diisi dulu aja, di semuanya aja, mulai dari subtitlenya, kemudian profilnya. Kalau kebingungan ya tadi ya, nyontoh dari profil orang lain yang sekiranya sama skill dan kemampuannya dengan kita ya. Dibanding-bandingkan, cari yang paling baik ya. Jangan sampai copy paste plug ya. Jadi dikombinasikan antara profil atau A, B, C, D, E itu diambil yang baik-baik aja, lalu diedit dikit-dikit ya, mungkin kata-katanya, skillnya, atau mungkin peletaan poin-poinnya, atau mungkin peletaan kata-katanya itu diedit aja. Yang penting nggak sama persis, lalu disubmit semuanya, lalu tunggu 2-3 hari. Biasanya akan dihubungi Upwork, akun kita di-approve apa enggak. Kalau sudah di-approve berarti sudah langkah awal untuk bisa bermain di Upwork itu. Nah, kalau memang sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi di sini saya akan lebih detail menjelaskan tentang sistem cara kerja bagaimana apply job di dalam Upwork ya. Jadi dalam Upwork ya, itu ada yang namanya adalah sistem connect ya. Jadi seperti poin ya, mungkin kalau di Indonesia kayak poin itu ada poin 1 poin, 2 poin, dan 3 poin ya. Jadi apa itu connect? Jadi connect itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencari sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita ada sebuah pekerjaan job ya, contohnya membuat sebuah plugin WordPress ya. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen apply itu kita butuh yang namanya connect ya. Rata-rata adalah 4 connect untuk pekerjaan ringan. Bahkan untuk pekerjaan berat bisa sampai 16 connect ya itu. Kenapa ada connect? Nah, gini. Jadi awal mulanya itu dulu sebelum ada connect itu kita untuk apply job itu nggak ada gratis ya. Semua satu orang itu bisa apply sampai ratusan job langsung. Nah, itu. Nah, karena Upwork saat ini ingin memberikan sebuah istilahnya biar berkualitas ya. Jadi orang tuh nggak asal apply job ya karena memang dijatah ya. Nah, itu makanya dia membuat sebuah sistem yang namanya adalah sistem connect ya itu. Nah, di Upwork itu ada 2 jenis akun ya. Yang pertama yaitu akun gratis, yang kedua adalah akun premium. Nah, itu. Bedanya apa bedanya? Bedanya yang pertama adalah masalah connect ya. Jadi ketika pertama kali kita daftar gratis, itu kita mendapatkan 40 connect. Jadi ada kemungkinan kita bisa melamar sampai 10 pekerjaan ya, asalkan setiap pekerjaan itu membutuhkan 4 connect ya. Dan kemudian kita juga akan mendapatkan 40 connect gratis apabila menyelesaikan Upwork Readiness Test. Ya, tadi yang saya sebut tadi ya, ada tes namanya adalah Upwork Readiness Test ya. Kalau kita sudah selesai, kita mendapatkan 40 connect lagi. Jadi total kalau kita itu daftar di Upwork dan menyelesaikan Upwork Readiness Test, kita bisa mendapatkan 80 connect ya, itu adalah untuk yang gratis. Nah, tetapi di Upwork ada juga yang namanya adalah akun berbayar ya atau premium ya. Itu biayanya adalah 14,19 USD. Dia kelebihannya apa? Dia mendapatkan 70 connect tiap bulan ya. Plus 10 connect yang gratis ya. Jadi kalau yang gratis tadi selain dapat dari 40 akun daftar dan 40 dari menyelesaikan rapid test tadi, dia juga dapat 10 connect gratis setiap bulannya. Jadi ada kemungkinan bisa lamar 2 job per bulan. Ya, itu untuk yang gratis ya. Tapi yang untuk membayar, dia selain dapat gratis tadi juga dapat tambahan 70 connect per bulannya itu. Nah, kalau seandainya habis, kita bisa beli ya. Harganya adalah 0,15 USD per connect. Nah, jadi untuk awal itu jadi 80 connect yang pertama itu manfaatkan sebaik-baiknya, paling enggak bisa nyantol 1 job ya, 1 job atau 2 job ya, sehingga bisa untuk membeli connect atau mungkin kalau memang memungkinkan bisa upgrade ke akun premium. Nah, selain untuk dapat kelebihan itu ya 40 connect tadi ya, 10 connect untuk premium ya,
akun premium juga punya kelebihan lainnya ya. Yang pertama yaitu ketika kita apply job ya, akun kita pasti akan lebih awal dilihat daripada akun yang gratis ya. Jadi pengalaman saya pernah itu membuka sebuah job di Upwork gitu ya. Jadi akun-akun yang premium itu mesti akan nongol di atas dibandingkan yang free. Itu adalah kelebihan akun yang premium karena saya memang untuk ngetes sistemnya Upwork itu saya pernah jadi klien juga, saya nyoba meng-hire orang, itu mesti yang premium akan di atas. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui bid user lainnya ya. Jadi kita bisa tahu ya bidnya itu rentangnya berapa. Nah, kalau free kan nggak tahu. Jadi kalau kita ada job ya, job A ya, job A, kita nggak tahu rentang bid yang dikirimkan oleh saingan kita. Nah, itu. Kalau pengen tahu, kita harus jadi akun premium. Jika kita tahu, oh, bidnya antara 10 sampai $20. Berarti saya bisa memasukkan anggaran di antara itu. Nah, tapi kalau gratis kita nggak tahu berapa yang kecil, paling kecil, berapa yang paling besar. Nah, itu kelebihannya. Nah, kemudian untuk pencarian ya, jadi ketika klien itu pengen nyari seorang freelance yang ada di Upwork, itu yang premium itu biasanya dia akan nongol di atas sendiri dibandingkan yang bayar. Itu ada kelebihan dari akun premium, tapi itu harus bayar $14,99. Nah, itu nanti aja kalau kita sudah dapat penghasilan dari Upwork ya. Nah, yang penting ketika kita pertama kali daftar, kita harus bisa memanfaatkan 80 connect gratis tadi yang disediakan oleh Upwork. 80 itu bisa maksimum untuk apply 20 job ya. Itu kalau job yang kita apply membutuhkan 4 connect ya. Tapi untuk job tertentu yang mungkin nilainya besar itu bisa sampai 16 connect itu. Nah, bagaimana biar kita dapat gratisan lagi? Nah, biar kita dapat gratis lagi, kalau kita itu apply job, lalu proposal kita diterima atau kita dikontrak, nah, itu kita bisa dapat bonus 10 connect. Ya, jadi kalau contohnya saya apply job ya, job WordPress plugin ya, kemudian saya diterima oleh klien tersebut untuk kerja, maka saya dapat bonus 10 connect lagi. Nah, itu. Nah, jadi gini, kalau kita connect itu bagaimana sistemnya? Jadi gini, kalau kita apply job ya, contoh saya cari job ya, Findwork ini ya, Findwork ini. Nah, ini. Lalu saya contohnya di web ya, di PHP ya. PHP. Nih. Nah, ini contohnya nih ya, ada pekerjaan Laravel ya, menggunakan ini ya, seharga $1.000 ya. Kalau kita cek di sini, kita lihat di sini, tag ini ya. Ini saya coba apply ya. Nah, ini berdasarkan nih job sukses. Nah, ini jadi setiap job itu dia punya syaratnya ya. Jadi harus dibaca ini ya. Kemudian skill yang dibutuhkan apa aja skillnya, ini ada semua ya. Nah, ini. Nah, coba saya apply ya. Nah, ini require connect to submit a proposal 6. Berarti dia butuh 6 connect. Nah, ini ya. Jadi untuk job $1.000 ya, untuk yang besarnya $1.000 atau sekitar 14 juta ini ya, dia butuh connect 6 untuk apply ini. Sedangkan saya pasti punya 280 karena saya tidak pernah pakai ya connect itu. Jadi kalau kita nanti apply ini, maka kita membutuhkan sekitar 6 connect ya, karena memang jobnya agak tinggi ya $1.000. Tapi untuk job-job ringan ya, kita cari yang kecil ya, yang $100 ya ini, dia butuh sekitar hanya 2 connect. Nah, ini dia butuh 2 connect untuk job $100 ya. Lalu untuk job-job lainnya kayak ini yang kecil lagi ya, kecil ini ya, $12 ini ya, yang jam-jaman dia butuh 6 ini. Jadi tidak mesti ya. Jadi karena dia lebih dari 6 bulan lama, maka dia butuh 6 connect ya. Saya cari yang kecil dulu. Ini yang 1 bulan untuk jam-jaman dia butuh sekitar 6 sama. Kalau jam-jaman memang agak lama. Cari yang kecil. Nah, ini $10. Dia hanya butuh sekitar 4 connect. Jadi tidak mesti ya. Tapi rata-rata memang 4 rata-rata untuk job normal itu 4. Tapi juga banyak 2 ya untuk job tertentu ya, tadi yang kecil tadi. Dan untuk job besar biasanya mesti 6 di atas 6. Ya kayak tadi ya, yang $1.000 atau mungkin yang hourly yang dia butuh estimasi pekerjaan lebih dari 6 bulan karena dia long term ya. Nah, ini Magento ini ini pekerjaannya ini dia butuh 6. Karena apa? Karena dia ada hourly dan per jamnya $19 dan pekerjaannya kontraknya adalah lebih dari 6 bulan. Maka kita mesti ini adalah istilahnya di hire full time ya, full time dan ongoing ya, maksudnya kita seperti kerja ke perusahaan seperti itu. Nah, ini itu adalah connect ya. Jadi memang untuk apply job ya itu memang kita butuh yang namanya connect ya. Jadi
Nah, itu. Dan Connect tadi bisa dapatkan gratis ya. Jadi kalau Anda daftar, itu mesti dapat Connect ya. Dapat Connect gratis 40 ya. Nanti kalau sudah selesai menyelesaikan pekerjaan ini, tes ini, baru dapat 40 lagi, jadi total ada 80 Connect gratis yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya biar bisa nyantol, paling enggak minimal 1 atau 2 pekerjaan. Nah, itu. Untuk lihat di mana Connect kita ada, tinggal berapa, tinggal masuk di profil, di start ini aja. Di sini nggak salah. Tinggal masuk di saya lupa. Di my profile kata. Saya lupa juga di find work. Nah ini 2800 ini. Nanti di sini di halaman depan nanti akan muncul di sini ada berapa connect yang available. Nanti coba aja login di akun masing-masing. Nanti akan muncul di sini nanti berapa connect-nya tinggal berapa itu. Nah, saya tinggal 280 ini karena saya tidak pernah pakai karena saya pakai premium juga ada 80 ini. Nah ini. Nanti kelihatan nanti connect story-nya. Saya tidak pernah pakai soalnya. Tidak pernah saya gunakan sampai 280 ya. Itu. Nah, itu ya untuk masa connect. Nah, kemudian ini mendapatkan job pertama. Nah, ini penting ya ini ya. Job pertama ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi bukan saya ambil dari teori orang lain, tapi pengalaman saya sendiri bagaimana saya itu mendapatkan job pertama ya. Nah, yang pertama gimana? Carilah pekerjaan yang kecil-kecil terlebih dahulu ya. Ini karena memang kita belum punya pengalaman ataupun belum punya history job di Upwork ya, belum punya testimonial, belum punya rating ya. Kita cari pekerjaan yang kecil-kecil ya, mungkin yang kalau contoh saya ya di PHP programming ya. Nah, saya cari-cari yang pekerjaan di rank harga di antara $40 ya. Mungkin 30, 40, 50, 60 pokoknya masih masuk di situ ya. Jadi cari yang ada rentangnya yang tadi 40 mulai dari 30, 40, 50, 60. Ya, itu adalah langkah pertama, cari job yang besarnya segitu dulu. Jangan cari yang besar-besar ya. Kalau besar-besar kemungkinan kita ditolak ya. Tapi kalau kecil-kecil harga 40, 50 kita masih nyantol dan itu pekerjaannya mungkin tidak terlalu susah gitu. Kemudian yang kedua, ini juga pengalaman saya ya. Jadi carilah pekerjaan yang hampir mirip dengan portofolio yang pernah kita buat ya. Jadi yang seperti saya sampaikan kemarin ya, contohnya mungkin saya pernah membuat plugin untuk form kontak kami ya. Jadi kalau mungkin ada sebuah pekerjaan yang meminta kita membuat form, nah kita bisa tunjukkan bahwa saya dulu pernah mengerjakan pekerjaan yang mirip, yaitu membuat form-form pada plugin WordPress yaitu. Nah, nih. Kenapa? Karena klien lebih cenderung mencari freelance yang punya pengalaman mengerjakan pekerjaan yang sama. Ini sudah saya buktikan sendiri ya. Jadi ketika saya iseng-iseng nyari job di Upwork itu, saya cari ada job yang mirip pernah saya kerjakan tuh, itu 80% saya mesti dilirik itu pengalaman saya. Jadi kita pakai itu. Jadi mungkin sebelum mungkin kita sudah pernah mengerjakan ya, mungkin misalkan proyek A, B, C, D, E yang kiranya mirip, itu bisa dijadikan modal dasar untuk cari pekerjaan di Upwork. Karena apa ya tadi, klien itu lebih melirik freelance yang bisa menunjukkan pekerjaan yang pernah dikerjakan sebelumnya, yang paling enggak mirip atau bahkan akan lebih senang kalau sudah pernah. Nah, itu ya seperti itu, pengalaman saya seperti itu ya. Jadi itu tadi cari pekerjaan yang hampir yang pernah atau mirip kita kerjakan sebelumnya. Itu insya Allah itu mesti akan paling nggak minimal dijak ngobrol di interview, nggak mungkin nggak ada, misalnya ada jawaban dari klien paling nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Nah itu. Nah, karena budgetnya kecil tadi ya, yang hanya $40 atau mungkin $50, itu paling enggak itu bisa dikerjakan cepat ya. Ya ini yang bisa ngukur kita sendiri ya, yang karena kita yang nyari yang berpengalaman di bidang tersebut ya bisa tahu, oh pekerjaan A ini hanya butuh waktu 2 jam. Oh ini butuh 3 jam dan seterusnya. Kita yang bisa menentukan sendiri. Jadi kita bisa yang menentukan itu cepat apa enggak ya kita sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu jadi tadi yang budget kecil, kemudian yang hampir mirip dengan portofolio, yang ketiga yang cepat dikerjakan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting ya, carilah klien yang payment methodnya verified. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya di awal minggu kemarin ya. Jadi artinya apa verified itu? Berarti pembayarannya sudah diverifikasi oleh Upwork. Itu. Artinya apa? Artinya
kita dijamin pembayarannya, mesti akan ada pembayaran dari klien karena dia sudah diverifikasi pembayarannya oleh Upwork. Biasanya pengalaman saya dulu pernah buka sebuah job di Upwork ya, saya bertindak sebagai klien, ketika saya sudah deposit uang ke Upwork ya, deposit ya, mesti saya sudah deposit uang ke Upwork, senilai dari proyeknya itu biasanya jadi verified pekerja status dari payment saya. Tapi kalau belum biasanya not verified. Ya, jadi biasanya verified itu artinya apa? Artinya klien itu sudah store uang ke Upwork atau paling enggak kartu kreditnya sudah diverifikasi oleh Upwork itu. Atau mungkin dia sudah pernah nge-hire freelance di Upwork. Nah, itu mesti akan statusnya adalah verified. Nah, ini. Jadi 4 ini tolong ini perlu dipertimbangkan ya ketika akan apply job di Upwork ya. Itu contohnya gini. Contohnya saya bertindak sebagai seorang yang baru daftar Upwork ya ini. Jadi kalau saya pengen cari ya cari pekerjaan yang rentangnya murah ya. Contohnya mungkin saya ini sebagai PHP ya, WordPress ya contohnya, WordPress plugin ya. Cari aja di sini. WordPress plugin. Ini. Nah, ini. Maka keluar semua nanti pekerjaan yang berhubungan dengan WordPress plugin. Nah, ini. WordPress theme plugin development. Ini Horly. Ini dari dulu ya kalau pertama-tama ya, karena kita belum punya portofolio atau mungkin testimonial di dalam Upwork kita ya. Akan susah kalau dapat job WordPress ini ya. Nah, cari yang fixed dulu, tidak masalah. Nah, fixed ini, tapi saya di unverified, jadi ini dihindari ya. Payment unverified dihindari dulu karena mungkin kita tidak tahu kliennya itu benar apa enggak. Ini cari yang verified dan murah. 386 terlalu tinggi nih, nggak masuk ini. Nah, ini juga ya, contoh ini ya, ini murah ya, tapi terlalu murah ya, tapi tidak masalah sebenarnya untuk awal-awal ya. Dia membuat sebuah ini, tapi ini kayaknya ini cuman pekerjaan awal aja ini. Ini kalau saya lihat ini dari pekerjaan ini sangat susah nih, mau mengintegrasikan payment integration ini, payment integration agak susah nih. Ini budgetnya masih di atas 10. Ini dia hanya mancing aja sebenarnya ini. Ini juga tidak masuk ya ini. Kelihatan $10, tapi ini pekerjaannya bukan $10 nih. Dia lebih dari $10. Karena apa? Pekerjaannya susah ya. Landing page and payment integration. Jadi kita membuat sebuah halaman landing page ya, halaman untuk kalau di SEO itu mungkin jelas sudah belajar ya, halaman untuk satu halaman yang isinya satu produk untuk menawarkan produk kita namanya adalah landing page ya, nggak salah ya. Saya lupa juga. Dan payment integration mengintegrasikan dengan sistem pembayaran ya, jadi mungkin bisa diintegrasikan dengan PayPal atau kartu kredit. Nah ini kalau ini $10 ini tidak mungkin ini istilahnya ini kalau pengalaman saya hanya budget pancingan dari klien. Nah, kalau harganya mesti di atas $10 karena ini susah nih pekerjaannya. Jadi ini tidak masuk ini ya. Cari lagi ya. Saya ada ini halaman 2. Ini Horly. Fixed. Nah, ini agak mudah ini. Nah, ini contoh seperti ini ya. Tapi di $100 ini. Jadi ini kita disuruh untuk mengintegrasikan pembayaran menggunakan QR code pada WordPress WooCommerce. Nah, ini bisa masuk ya ini. Tapi syaratnya harus sudah pengalaman membuat integrasi QR code. Nah, ini. Tapi ini masih masuk ini. Jadi ini pekerjaan seperti ini paling enggak ini 2-3 hari selesai nih. Kalau menurut saya ya, kalau pengalaman saya pernah ngerjain plugin lain seperti ini bisa masuk di job pertama yang bisa di-apply pada saat kita belum punya sama sekali histori pengalaman di Upwork. Nah, itu. Cari lagi yang lainnya. Nah, ini juga masih masuk. Kita disuruh membuat HTML aja nih. Nah, ini HTML aja ya, ini masih masuk ya dengan $75 ini kita hanya membuat website profil biasa ya. Ini masih masuk juga ini. Nah, ini masih bisa dipakai untuk untuk job pertama karena memang simpel ya. Ini kalau menurut saya ini pekerjaan ini 2-3 hari selesai nih ya. Ini jika dibayar $75 atau mungkin dinaikkan di $100 masih masuk lah. Nah, ini ya, jadi memang harus pelan-pelan ya untuk nyari job pertama itu, pokoknya nyari yang istilahnya itu dengan budget yang kecil tapi masih masuk di pekerjaan. Nah ini buat tool di WordPress plugin. Nah, coba kita lihat aja di sini, toolnya apa ini. Wah ini susah ini. Apa ini toolnya? Ini suruh
Oh, masih mungkin ini. Nah, ini cuma buat tool aja, kalau klik ini nanti kalau muncul kontennya itu. Ini masih masih tapi ini terlalu kompleks ini. Nah, itu. Tapi masih masuk juga sebenarnya kalau jenis sudah pengalaman membuat WordPress plugin ya. Ini juga tidak terus susah sebenarnya. Kita tinggal membuat seperti apa ya, gambar tadi, ketika diklik tulisannya akan muncul pop up seperti itu. Maaf Pak, Iya. yang tadi itu yang kayak ada poin-poin koneksi itu tuh yang ada yang per project itu kan ada yang 6, ada yang 4, ada yang 2. Nah itu tuh kalau kita pakai artinya kalau kita kerjaan projectnya langsung berkurang. Berkurang, ya Mas, berkurang. Jadi ketika nanti jenengan apply job ya. Sebenarnya saya apply job ini ya, itu. Maka secara otomatis connect saya ini akan berkurang 250 dikurangi dengan 4. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan di awal tadi untuk 80 connect pertama itu usahakan 2-3 itu nyantol. Itu aja. Nanti untuk modal berikutnya kalau memang sudah tertarik karena ternyata ada istilahnya kalau sudah nyantol 2-3 kan kita mesti ternyata enak ya nyari di Upwork ya. Kita upgrade premium sekalian biar dapat connect tadi tambahan 70 per bulan itu. Jadi langsung itu akan berkurang ya. Jadi ketika nanti kita apply job ya submit itu akan berkurang. Contoh ya, saya coba ya, ada job saya nyari aja ya. Nyari job itu. Saya nyari job yang PHP ya. Kayak apa ini ya? Nah, contoh ini ya. I'm the for ini susah ini. Jadi lainnya. Develop function. Plus plugin. Nah, contohnya ini ya, contohnya saya apply ya nih ya. Nah, ini ya. Contohnya ini apply ya. Kalau saya apply ini ya, job ini. Nah, ini saya coba apply ya. Ini terlalu susah Mas, terlalu susah ini. Saya nggak pengalaman di sini soalnya di ChatJS saya nggak pengalaman di sini. Lagi ya. Dari yang fixed aja. Nah, contoh ini ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi contoh ini ya, saya apply coba ini ya. Apply dengan pakai speaker ya. Nah, apply. Nah, ini. Jadi ketika apply itu nanti ada pilihannya. Ada B-Milestone, ada B-Project ya. Terserah jangan ya, pilih yang mana. Kalau B-Milestone berarti kita harus menguraikan ya, DP-nya berapa, di tengah berapa, dan sebagainya. Kalau B-Project berarti sampai project selesai. Nah, ini. Nanti holong ini, tinggal pilih aja. Nah, ini semakin cepat semakin bagus ya, less than 1 month ini. Nah, kita buat cover letter akan saya ajari setelah ini ya. Nah, jadi akan saya ajari setelah ini ya. Saya copy dulu saya.
Nah, ya, saya coba apply ya nih ya. Ini saya coba apply. Nah, ini ya, coba apply ya. Jadi ini ya, yang pertama kita perhatikan adalah ini ya, ada fee ya. Jadi Upwork itu mesti ada fee-nya. Jadi fee-nya itu adalah bervariasi ya. Jadi ketika kita pertama kali dapat job dari klien A, itu kita akan kena fee sebesar 20% dari total nilai proyeknya. Sampai itu besarnya adalah $5.000. Nah, setelah $5.000 itu fee-nya hanya 10%. Nah, itu adalah aturan fee dari Upwork ya. Maka kita harus mempertimbangkan fee ini ya. Jadi ketika mau apply job, kita juga harus mempertimbangkan fee-nya ini. Nah, ini coba saya apply ya. Saya submit ya. Nah, ini ya, submit. Ini. Understand. Nah, ini saya sudah apply ya. Maka secara otomatis jumlah connect saya itu akan berkurang. Jadi 278 ya. Karena tadi butuh 2 connect ya untuk apply tadi. Nah, itu. Jadi setelah kita apply otomatis connect kita akan berkurang ya, sebesar berapa yang dibutuhkan. Nah, ini. Dan kelebihan kita itu yang untuk premium ya, premium itu masih ada nggak ya? Nah, kita coba posting ya. Itu, nah ini kita bisa lihat ini, bid rank tertinggi 200, average 188, terendah 130. Nah ini yang untuk gratis biasanya nggak kelihatan nih. Nah ini, tuh. Jadi kita sudah apply, jumlah proposalnya ada 10 orang ya, di antara 5-10 orang yang apply. Yang di hire 1, interview 1, masih belum semuanya belum selesai karena masih di open ini. Nah ini, dia berasal dari Malaysia kliennya. Nah ini, itu Mas ya. Jadi seperti itu ya. Memang untuk connect ini kalau bisa memang untuk 80 pertama itu harus istilahnya benar-benar dimanfaatkan ya. Nah, tapi ya harus tadi ya, ini tadi untuk job pertama tadi ya, kita harus cari job ini. Ini pengalaman saya sendiri ya, Jadi ini harus istilahnya nggak harus kerjakan sih. Cuma ini saran saya seperti ini ya. Jadi yang pertama ya cari job yang kecil ya, yang mungkin di budget di antara dari 30 sampai 40 sampai $100 tadi ya itu. Kemudian yang kedua cari yang pekerjaan mirip ya, yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Ya kayak tadi ya ada pekerjaan developer plugin ya. Saya tunjukkan tadi. Nah ini memang saya yang buat ya ini. Ini apa plugin ini dulu yang buat memang saya sendiri tadi mana tadi? Mana tadi? Nah ini yang buat memang saya ini plugin ini. Jadi saya sendiri yang buat. Jadi ini form-form ini yang buat saya sendiri semua ini plugin dari WordPress. Saya tunjukkan bahwa saya pernah bikin sebuah plugin untuk form untuk registrasi seperti itu. Nah, yang ketiga ini pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dalam waktu cepat ya. Jadi yang tahu ya Anda sendiri ya, yang punya keahlian skill ya. Kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan cepat ya. Paling enggak yang bisa dikerjakan kurang dari 24 jam. Paling enggak sehari itu selesai ya. Sekarang saya di hire nanti malam itu kalau bisa selesai itu. Nah, saya dulu pekerjaan pertama saya seperti itu. Jadi saya di hari ini besok paginya harus selesai. Saya selesaikan 1 hari selesai. Langsung saya dapat pembayaran, dan juga saya dapat misalnya rating dari klien tersebut.
Nah, kemudian nih cari klien yang payment methodnya adalah verified ya, atau sudah di sudah di validasi oleh Upwork. Nah, itu. Kemudian ini yang kedua yaitu masukkan lamaran pada job tersebut ya. Jangan gunakan surat lamaran yang umumnya dipakai orang. Nah, itu. Jadi jangan pakai surat lamaran yang biasa dipakai lamar offline ya. Tapi seperti yang tadi ya saya buat tadi ya. Tadi saya juga agak ngarang ya untuk membuat lamaran tadi ya. Jadi ya kayak tadi saya tadi. Jadi contohnya tadi saya mana tadi? Proposal dia ini ya. Nah, ini contohnya tadi ini ya. Nah, ini. Nah, ini saya buatnya seperti ini aja. Hey, my name is Salna. Nah, ini saya cuman ya nulis-nulis saja. Yang penting saya kenalkan saya itu adalah Salna. Saya tertarik dengan pekerjaan itu. Saya pernah mengerjakan WordPress plugin before karena memang ini pekerjaan adalah membuat sebuah plugin. Nah, kemudian saya tunjukkan contohnya apa pluginnya sudah saya buat. Nah, ini saya tunjukkan di sini alamatnya ini. Nah, ini. Nah, kemudian saya membahas pengerjaannya ini. Oh, untuk pekerjaan Anda, tekniknya seperti apa? Tekniknya berarti kita harus membuat sebuah plugin yang memanggil API tersebut, yang kemudian kita tampilkan dalam website-nya Anda itu dengan menggunakan shortcode. Nah, itu akan membutuhkan waktu 2 minggu. Nah, ini adalah penjelasan teknis untuk pekerjaan ini. Nah, ini. Nah, baru setelah itu kita buat seperti ini. Untuk mengerjakan ini, saya bid sebesar $200. Sebenarnya I hope to have opportunity sehingga mudah-mudahan saya bisa mempunyai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya tunggu kabar baik dari kamu. Nah, ini adalah contoh surat letter yang biasa saya kirimkan ke klien ya. Jadi istilahnya enggak. Kenapa, Mas? Halo? Ya? Jadi, enggak, Pak. Tadi adik Pak yang Oh gitu. Jadi seperti ini ya. Ini contoh cover letter yang biasa saya gunakan ya. Jadi jangan seperti hai sir, biasanya orang-orang India itu mesti hai sir. Nah, kita sosok istilahnya kita seperti sok kenal gitu. Hai there, seperti itu. Hai di sana gitu. Biasanya klien itu lebih suka seperti ini. Pengalaman saya pernah masukkan proposal tuh yang banyak diterima itu adalah yang model seperti ini. Jadi kita sok kenal hi there, atau mungkin kalau ada namanya di sini, tentunya di sini ada namanya ya. Kadang-kadang kan ada job postingnya dari Upwork itu biasanya ada namanya di sini. Oh nggak ada ya. Nah, ini ada biasanya ada kan thanks namanya siapa. Kalau ada namanya di sini mungkin namanya David, namanya siapa itu. Ganti ini di sini. Bukan hi there, hi David. Karena apa? Karena kalau kita biasanya itu masukkan nama di sini, namanya orangnya di sini, biasanya klien sudah tahu, oh berarti orang ini baca kebutuhan pekerjaan saya apa. Karena memang banyak di Upwork ini, kasus ya di Upwork ini, banyak orang tuh submit proposal tuh asal-asalan ya. Jadi setiap ada job submit tanpa membaca terlebih dahulu isi dari pekerjaannya apa. Nah, ini. Nah, biasanya klien-klien yang sudah lama, sudah pengalaman, itu dia akan mengabaikan orang-orang seperti itu. Caranya bagaimana? Dari cover letter atau surat lamaran tadi, ya. Nah, ini. Biasanya kalau jenengan di sini ada nama orangnya ya, nama orang di bawah sendiri, nama siapa? Jangan lupa di sini itu heindirenya ini diganti dengan nama orangnya. Itu. Biasanya itu akan dilirik oleh klien karena klien tuh lihat oh berarti kita tuh membaca semua isi dari permintaan klien itu apa. Itu pengalaman juga ya seperti itu. Nah, ini. Dalam surat lamaran langsung mengarah pada job description. Ya, kayak saya tadi ya. Jadi di sini jobnya apa? Kita disuruh untuk membuat sebuah plugin yang menghubungkan API untuk ditampilkan dalam WordPress-nya dia. Makanya tadi saya langsung mengarah ke situ. Upload your job, to web new plugin to display from API ya. Agak saya tulis tadi terlalu cepat soalnya. Nah, tuh. Jadi langsung mengarah ke jobnya itu, ya ini. Kemudian untuk fee-nya, tadi sudah sampaikan ya, jadi Upwork itu ada fee sebesar 20%. Ini memang sangat besar ya, ini berbeda sekali dengan beberapa tahun lalu ya. Kalau beberapa tahun lalu semua dipukul rata 10%, tapi sekarang itu ada rentangnya, jadi 0 sampai $500 itu kena fee 20%. Kita cek sama nggak ya, coba. Upwork fee. Nah ini. Nah, jadi ada fee di Upwork ya. Jadi untuk $500 pertama, ini per klien ya, bukan untuk semua klien ya. Jadi kalau kliennya A dan B,
maka kalau A-nya sudah 10%, B-nya belum tentu bisa 10% ya, karena memang hitungannya itu per klien, bukan untuk semua klien ya. Jadi kalau kita dapat job untuk $500 pertama, itu kita dapat fee, kita dikenakan fee 20% ya. Jadi kalau jobnya $100, maka yang bersih masuk ke rekening kita adalah $80. Untuk $500 sampai $1.000 itu fee-nya adalah 10%. Jadi kalau kita udah punya job $1.000, maka yang masuk ke kita adalah $900. Nah, kalau sudah di atas $10.000, maka fee-nya hanya 5%. Jadi kalau kita punya job itu adalah $100.000, maka yang masuk adalah $95.000. Maka semakin banyak klien to spend uang ke kita, maka fee-nya akan semakin berkurang ketika sudah mencapai $500 dan mencapai $10.000. Itu adalah fee-nya di Upwork ya. Itu berbeda sekali dengan ketika saya daftar di awal dulu, di mana dipukul rata semuanya 10% ya. Itu kejadian sebelum gabung antara Upwork dan Elance. Nah, itu. Nah, kemudian, nah ini, untuk job pertama, usahakan bid dengan nilai sama dengan budget dari klien, atau paling enggak di bawahnya sedikit. Nah, ini ya, ini juga penting ya. Jadi kalau kita masih belum pernah dapat job di Upwork ya, kita kalau ada klien budgetnya $100 ya, kita bid aja $100, atau mungkin dibayar $90 atau mungkin $80, yang sekiranya masih wajar. Nah, itu untuk mendapatkan job pertama. Nah, kemudian untuk menulis cover surat atau lamaran, itu pengalaman saya seperti ini ya. Jadi ini yang beberapa kali saya tembus di paling nggak dilirik atau diajak interview oleh klien ya. Yang pertama ya tadi ya, HIDER tadi ya, kita sapa dulu kliennya ya. Nah, kalau ada nama kliennya ya, kita ganti der-nya itu dengan nama kliennya. Jangan seperti dari orang lain dia misalnya hisir, nah itu jadi itu terlalu istilahnya terlalu resmi ya. Jadi kita pakai bahasa dunia HIDER atau mungkin namanya siapa kalau seandainya di contoh di pekerjaan dia ada namanya ya. Kita kenalkan dulu ya siapa kita ya. My name is Sanan. Nah, mungkin kita kenalkan dulu I'm PHP developer for 10 year atau mungkin I'm PHP developer on Upwork for 10 year sebagainya, ada masalah sama seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga ketertarikan kita. I'm interested in this job. Saya tertarik dengan pekerjaan ini. Nah, kenapa? Nah, itu I have done similar job a few months ago. Saya pernah mengerjakan pekerjaan yang sama beberapa bulan lalu. Please use this URL to say more. Jadi kita tunjukkan URL kita yang mungkin mirip dengan pekerjaannya yang dibutuhkan oleh klien tersebut. Nah, ini untuk meyakinkan klien bahwa kita memang sanggup untuk mengerjakan itu. Karena apa? Karena kita sudah pernah mengerjakan sebuah pekerjaan yang hampir mirip atau paling enggak ada yang sama dengan yang dikerjakan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, kemudian di paragraf kedua, kita mulai mengarahkan teknis ke pengerjaan proyeknya. Nah, contohnya ini ya, ini adalah pekerjaan untuk membuat sebuah plugin, membuat sebuah kalkulator ya. Ya, apa? Upload your job mengenai pekerjaanmu. We just need to write new plugin. Kita hanya butuh membuat sebuah plugin baru untuk membuat sebuah kalkulator pada websitemu. Ya, itu hanya membutuhkan waktu 2 hari. Nah, kita yakinkan ke klien bahwa itu hanya 2 hari untuk kerjakan itu. Nah, itu biasanya akan bisa lebih meyakinkan ke klien. To do this, untuk kerjakan ini, saya menawar $100. Berarti kita menawar $100 untuk pekerjaan ini. Nah, itu. Jadi di paragraf kedua itu kita hanya istilahnya teknisnya ya, teknis tentang apa yang dibutuhkan oleh klien. Kita terangkan sedetail mungkin kalau bisa ya. Kalau mungkin klien A ya kita terangkan bagaimana teknis pengerjaan proyek tersebut. Ya kita terangkan paling enggak terangkan dengan 2-3 kalimat itu. Dan juga waktunya berapa hari, kemudian berapa bitnya. Nah, itu. Kemudian di paragraf terakhir kita buat seperti ini. I hope to have the opportunity. Semoga saya punya kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya menunggu kabar baik dari kamu. Sudah, thank you, lalu nama kita. Nah, ini biasanya pengalaman saya ya, beberapa kali memang ada yang nyantol dengan proposal model seperti ini. Nah, ini. Nah, mungkin pengen belajar ya, nanti bisa join di Upwork Indonesia ya. Itu ada. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Berarti akun yang kita buat kemarin itu sudah bisa digunakan untuk mencari job ya, Pak ya? Sudah di telepon belum Mas sama sana? Ada informasi dari Upwork belum? Informasi lewat apa, Pak? Email atau? Email biasanya. Sudah di-approve belum sama Upwork? Bentar, Pak. Dicek dulu emailnya, Mas.
dicek dulu di emailnya, ada email dari Avok biasanya. Emailnya cuma kayak Mas, pengenalan saja, Pak. Sampai screenkan. Nggak bisa, Pak. Ini saya, ini apa itu Zoom-nya Mbak Beta ini? Oh iya. Emailnya apa Mas? Isinya apa Mas? Join me this week for a live webinar dulu. Webinar. Nah, yang lainnya. Lainnya belum ada lainnya. Welcome to Upwork, complete your profile and start scoring jobs. You request to join. Hi Adika, your profile is live, but there more you can do stand out to client. The most important thing is to make sure your profile is 100% complete and your profile visibility is set to public or only. Oh, coba Mas itu kayaknya sudah bisa Mas kayaknya Mas. Nggak bisa Mas tampilkan, saya lihat baca Mas, saya lihatnya Mas. Saya bisa enggak screen-nya? Kelihatan nggak Pak? Bentar, tak besaran dulu ya. Bentar Pak. Bentar. Gimana ya Mas? Oh, bentar. Ini ya, bentar Mas ya. Besaran dulu ya. Ini masih emailnya Mas ya? Ada email, ada ini Mas, emailnya yang dari apa kok itu dok Mas? Ada lainnya enggak? Banyak sih Pak. Bentar. Oh, ini disuruh memberikan testimonial. Terus ada yang sudah ada email yang menulis intinya itu bisa mulai kerja nyari job, ada nggak? Mestinya sudah bisa apply job atau mungkin sudah profilnya sudah apa, ada enggak di emailnya itu? Request to join. Oke, Pak, ini rata-rata mensuruh submitting proposal. Oh, berarti sudah disuruh submit proposal. Discover how to accelerate your freelance earning. Itu maksudnya. Gini aja Mas, untuk ngetes ya. Coba cari job, coba apply bisa apa enggak gitu. Nanti kalau belum, biasanya belum disetujui gitu loh. Karena pengalaman teman-teman yang baru join itu biasanya kalau belum setuju itu belum bisa apply ya. Jadi tadi ya apply job tadi ya yang saya tunjukkan tadi ya, untuk apply job itu biasanya kalau belum setujui kita belum bisa. Tapi kalau sudah bisa berarti memang sudah disetujui gitu Mas. Itu coba aja jenengan nanti coba cari job yang ada di Upwork tadi ya. Cari yang seperti yang saya tadi, cari job kecil-kecilan, coba di-apply ya. Bisa apa enggak ya? Nanti juga berkurang apa enggak poinnya ya itu ya. Nanti kalau memang bisa berarti memang sudah disetujui sama Upwork gitu. Nah, itu mungkin sistemnya ada beda karena dulu saya pernah training orang itu ya, teman saya itu ya itu sebelum dia approve itu enggak bisa cari kerjaan itu loh. Itu. Nah, kalau sekarang sistemnya sudah beda, tapi seperti dengan saya memang setelah daftar baru itu ya, karena saya sudah lama daftar, saya ikut akun yang sudah 12 tahun yang lalu ya daftarnya. Nah, mungkin beda ya untuk yang sekarang dan dulu ya. Itu coba dites saja untuk cari job coba cari job yang mungkin yang sesuai yang sudah saya terangkan tadi ya, yang ringan-ringan yang sekiranya bisa dikerjakan 1 hari tadi itu ya, itu cari job ya, itu bisa enggak itu untuk lamar ya. Kalau memang bisa berarti ya bisa gitu. Berarti untuk verifikasinya mungkin mereka menunggu kita dapat beberapa job dulu itu. Tapi yang jelas nanti jenengan akan disuruh untuk verifikasi akun ya. Nanti disuruh upload KTP sama foto ya. Ada kok verifikasi, nanti dikasih email. Itu setelah kita apply job, Pak? Ya, bisa di tengah jalan nanti disuruh ngirimkan itu. Nanti pokoknya nanti email itu dipantau terus ya. Email dari Upwork itu dipantau terus. Karena apa? Takutnya kalau kita abaikan, akun kita disuspend nanti. Misalnya di suspend loh, itu nggak bisa ngapain itu. Jadi selama di Upwork nanti email yang dari Upwork dipantau terus ya. Minta apa? Mungkin minta verified akun ya, kita verified, atau mungkin kita diminta untuk
telepon nanti ya, di telepon Skype ya, kita siapkan aja. Kita tinggal apa namanya, pakai HP itu ya, cuma gini tuh nanti ditelepon sama advok itu, halo ini namanya siapa? Nama saya ini, alamatnya dari Indonesia. Oh tolong diperhatikan fotonya dengan HP, nanti akan muncul wajah kita. Nanti setelah itu tinggal disetujui sama advok gitu. Nah itu aja nanti nanti setelah itu kita bisa lanjut pekerjaan itu. Jadi cukup aja apa namanya, dia coba nanti ya lamar dulu pekerjaan yang ada dulu ya, pekerjaan yang ada dilamar. Insya Allah kalau memang itu sudah setujui, nggak ada masalah, nggak disuspend ya, itu kita bisa apply ya itu. Nah, untuk paymentnya sendiri Pak, kemarin saya belum isi, itu apakah harus diisi sebelum apply job? Oh nanti nggak apa-apa, nggak masalah nanti Mas. Nanti kalau sudah dapat job diisi nggak masalah. Nanti aja nggak masalah. Untuk bayarannya tadi Mas sudah saya sampaikan ada 3 ya, bisa PayPal ya, PayPal. Tapi syaratnya PayPal-nya itu emailnya namanya harus sama dengan yang di Upwork ya, jangan sampai beda ya. Email dipakai di PayPal dengan email yang dipakai di Upwork itu harus sama. Itu karena saya pernah pakai itu tidak bisa kalau beda itu, atau pakai bank account ya, bank account harus juga sama, nama yang ada di bank harus sama dengan nama yang ada di Upwork. Nah, karena apa, pengalaman saya juga teman-teman, kalau namanya beda satu aja, satunya nama tengahnya nggak ada ya, nama belakangnya beda, itu tidak masuk ke rekening bank, balik lagi banknya itu untuk payment. Kalau ya, cuma singkatan saja Pak, singkatan maksudnya contohnya gimana contohnya? Nama saya kan MTT Adhika Ferdiansyah gitu. Nah, yang di Arbor saya tulis Adhika Ferdiansyah. Di bank itu ada MTT-nya. Apa perlu dikasih juga MTT gitu, Pak? Semua, Mas. Lengkap sama ya. Ya. Sama dengan KTP. Soalnya nanti KTP kan juga diupload kan. Itu. Pokoknya sama persis antara yang di KTP, yang di bank, dan di Upwork ya. Nanti masalahnya nanti di pembayaran. Kalau sampai beda, itu biasanya bank itu menolak ya. Saya pernah, teman saya itu pernah itu pengalaman itu ya. Pengalaman pelajar cerita di Work Indonesia itu ya. Jadi dia pernah hanya beda, satunya ada Muhammadnya, satunya cuma M tok. Itu ditolak Mas, uangnya kembali. Ya. Jadi samakan persis ya yang di bank, KTP dengan di Upwork. Emailnya kalau pakai PayPal, email dipakai PayPal sama dengan email dipakai Upwork. Itu seperti itu. Jadi harus sama untuk bayarannya. Tapi itu bisa disetting nanti kalau sudah dapat job ya. Tapi sambil nyicil tidak masalah. Yang penting tadi coba cari job yang seperti yang saya tadi ya, job yang kecil, gampang dikerjakan, payment verified itu nanti di-apply. Nah, ini tunggu respon dari klien. Nah, terus yang ketiga juga saya lupa, cari job yang masih baru di post ya. Maksudnya kayak gini ya. Kalau saya lihat di sini ya, Fanbook nih ya. Ini. Ini ya, cari yang baru. Nah ini baru nih, backlog speed 6 menit yang ago ya, berarti langsung aja di-apply Mas ya. Ini, nah itu semakin cepat semakin bagus ya. Ini atau 9 menit lagi yang ini 10 menit lalu. Jangan apply job yang sudah diposting 3-4 hari yang lalu. Ya ini tolong diingat ya, jangan sampai apply job yang diposting di atas 2 hari ya. Cari job yang baru diposting. Nah ini saingan ini bisa cepat. Terus yang belum juga saya sampaikan, apply job itu kalau bisa sekitar jam 4 pagi ya. Jam 4, 5, 6 pagi. Karena apa? Karena orang Amerika jam 4, 5, 6 pagi itu adalah jam 4, 5 sore ketika dia itu sudah pulang dari pekerjaan utamanya. Itu mesti ramai. Ini pengalaman sendiri ya. Jadi ini nggak saya tulis tadi ya. Saya lupa ya. Yang pertama tadi ya, cari job yang masih baru. Ya paling enggak 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Nah itu. Terus yang terakhir tadi, cari job itu sekitar jam 4, 5, 6, 7 pagi. Itu kalau kita pengen cari klien yang dari Amerika. Kenapa? Karena itu adalah jam mereka pulang kerja, dan biasanya mereka tuh post job itu biasanya sore. Ya, karena memang pagi dia biasanya masih ada pekerjaan di kantornya, yang mungkin pekerjaan full time-nya, sebagainya. Biasanya itu. Karena pengalaman saya dulu, saya sering dulu post job itu, upload job itu sekitar jam habis subuh ya. Itu kebanyakan ngantornya. Ya, itu pengalaman saya itu dua tadi ya itu. Terus hindari klien yang dari India. Nah itu ya. Itu agak ruwet kalau India tuh. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Jadi yang from India tuh dihindari ya itu. Cari yang mungkin dari Amerika, atau mungkin kalau nggak mau kerja malam ya, cari yang dari Australia. Nah, ini dihindari ya. India itu pengalaman saya itu banyak pengalaman buruk dengan klien-klien India itu. Nah, itu Australia ini jamnya masih mirip dengan kita ya, selisih 3 jam. Klien saya kebanyakan Australia karena saya nggak mau kerja malam, karena pengalaman saya kerja dengan Amerika itu kebanyakan kerjanya malam Mas, ya Mbak ya. Jadi
biasanya mesti di atas jam 7 sampai jam 12 sampai jam 1 jam 2 malam itu kalau orang Amerika. Tapi kalau pengen bisa kerja seperti normal orang Indonesia, cari klien yang dari Australia karena jamnya selisihnya hanya 2 jam 3 jam. Nah, itu seperti itu. Dan dihindari ini kayak Bangladesh, India, ini dihindari aja nih. Pengalaman saya memang agak kurang baik ya, kurang misalnya orang India tuh banyak requirement-nya, permintaan tapi bayarnya dikit. Dan juga harus hati-hati, kadang-kadang ini meskipun dia United Kingdom ini ya, atau Amerika, Australia, itu kadang-kadang yang post adalah orang India, karena orang India itu nggak hanya di India ya, tapi juga banyak yang di luar negeri. Nah itu kita tahu, oh ini negaranya adalah United Kingdom ya, kemudian Amerika, USA sebagainya. Tapi ternyata namanya ada kan-kannya, nah, itu orang India ini sering sekali seperti itu ya. Itu jadi paling enak memang kalau kerja kita langsung dengan orang asli sana ya, kalau orang asli atau orang bule-bule itu lebih enak karena mereka lebih fair ya. Jadi kalau kita kerja bagus ya kita dapat bonus, kalau tidak kerja bagus kita ditegur, kita ya ada istilahnya seperti peringatan dan sebagainya. Itu Mas ya. Nanti coba aja kalau memang sudah akunnya sudah ada informasi bahwa kita sudah bisa diminta untuk apply job ya, coba apply job aja, cari job yang ringan tadi ya, yang bed-nya ya kecil-kecil tadi, terus yang tambahan saya tadi ya, cari job yang baru diposting ya, paling nggak 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, atau mungkin masih 2 menit ya. Dan kalau bisa ya tadi cari job itu apply jobnya sekitar subuh tadi ya, mulai dari di antara jam 4, 5, 6 itu biasanya banyak sekali job baru jam-jam segitu. Dan mungkin kalau kita agama Islam ya mungkin itu bisa rezeki di subuh hari itu biasanya lebih mudah dicari daripada malam hari ya. Itu. Nah, itu saya pengalaman sendiri kalau dulu waktu awal ngejob di Upwork ya atau nama Odis itu saya mesti carinya job mesti habis subuh ya. Itu. Ya bukan, tapi memang kenyataannya memang habis subuh itu paling banyak. Paling banyak pengalaman saya itu paling banyak job posting itu mesti habis subuh. Itu mesti banyak. Karena apa? Karena kondisinya di Amerika jamnya masih sore ya. Itu. Di Australia pun juga kondisinya masih pagi, masih belum jam kerja. Jadi sehingga memang waktu yang tepat menurut saya tadi. Coba aja besok pagi ya, habis subuh coba cari-cari job. Insya Allah banyak yang diposting 5 menit 1 jam lalu itu insya Allah banyak itu. Itu Mas, monggo ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan minggu depan lagi ya, sambil nanti mereview lagi masalah untuk untuk tahap proposal tadi ya. Itu mungkin coba nanti tugasnya pertama ya, coba nanti membuat proposal sederhana ya untuk sebuah job ya. Saya pengen tahu ya. Mungkin cari job yang menurut Anda simpel di sini. Nanti coba dibuat proposalnya. Nanti coba saya ceknya, saya lihatnya mungkin ada yang kurang atau bagaimana saya akan tambahi seperti itu ya. Itu. Dan coba ya, yang penting coba dulu ya, barangkali ada nyantol. Nanti kalau ada nyantol satu job itu nanti salah ke depannya mesti akan pengen lagi itu. Nah, nanti itu seperti yang saya sampaikan di awal dulu ya, nanti bisa dikembangkan ya. Kalau sudah full di Upwork ya, sudah full pekerjaan kita sudah full time ya, maksudnya sudah banyak job dari Upwork ya, kita bisa bikin perusahaan sendiri ya. Jadi seperti teman-teman saya tuh banyak ya, jadi dia awalnya sendiri seperti saya tuh main Upwork itu. Lalu karena mungkin sudah banyak kliennya sudah banyak ya, lalu dia bikin perusahaan, dia meng-hire developer lokal, diajak kerja bareng-bareng, tapi dia yang gaji pakai rupiah, dolarnya masuk ke teman saya itu ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau enggak saya tutup. Pak, saya mau nanya Pak, untuk portofolio, kalau semisal kan saya ada beberapa website gitu ya Pak ya, yang website udah online itu ada dari klien, nah itu kan dimasukkan ke portofolio sekalian mencantumkan URL-nya, kan webnya ada. Nah, saya ada juga portofolio itu buatan sendiri dari localhost, nah itu apa termasuk portofolio saya Pak? Ya, tidak masalah Mas, cantumkan Mas, di screenshot aja. Kadang bahkan gini Mas, kadang mungkin saya juga pernah dulu waktu awal portofolio saya itu, jadi website udah mati, ya,
Cukup saya screenshot aja tuh tampilannya seperti ini. Ya bilang aja website sudah mati usia segini, portfolio di lokal. Yang penting ada screenshotnya aja lah, tampilannya aja, nggak masalah. Kan ada kan upload gambarnya kan itu di situ. Nah, itu di screenshot, di upload, nanti kasih terangan deskripsinya aja bahwa website ini sudah mati tahun segini, websitenya ada di lokal, seperti itu. Nggak masalah Mas. Jadi nggak perlu harus online, nggak perlu gitu. Atau mungkin kalau jenengan punya hosting sendiri ya diupload semua, nggak apa buat folder-folder gitu, nggak masalah sebenarnya itu. Kalau memang pengen bener-bener pengen diupload semua, nggak masalah. Jadi website yang lokal diupload semua di hosting ya, diupload semua, nanti tinggal dikasihkan URL-nya, nggak masalah gitu. Jadi nggak harus live, nggak masalah. Yang penting ada keterangan deskripsinya bahwa website ini sudah down, sudah mati, atau mungkin ini di lokal itu. Yang penting screenshot tadi ya, screenshot tampilannya diupload gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lain ya. Kalau nggak ada, nanti kita tunjukkan minggu depan lagi ya, terakhir ya, pertemuan terakhir. Nanti akan saya review lagi masalah untuk proposal ini, sambil saya kasih trik-tip ya, tips-tipsnya ya untuk bagaimana biar, jadi nanti setelah nanti proposal ini kita masukkan ya, nanti kita akan diinterview ya, istilahnya diajak ngomong oleh klien ya. Nanti kan ada proposal itu kalau ada statusnya aktif ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di proposal tadi ya, di my proposal tadi ya. Nah, ini. My job. Ini proposal nih ya. Nah ini. Nah di sini ada namanya aktif submitted nih ya. Berarti ini proposal yang baru kita masukkan ya. Nah, itu. Nah, nanti setelah dilirik sama klien, nanti akan masuk yang namanya aktif ya. Jadi kalau saya nanti klien ini nanti tertarik dengan saya ya, mesti akan diajak ngobrol dulu ya. Dia akan masuk di aktif proposal. Ya ini. Kalau yang dua ini adalah ini kalau kita di-invite ya, user nyari profil kita tertarik, kita di-invite, nanti akan masuk di sini. Nah, nanti kalau sudah di-approve setuju, baru masuk ke sini. Nah, ini. Masuk di sini nanti. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau sudah setuju ya, itu. Jadi yang pertama nanti mungkin akan masuk di sini dulu ya. Di sini dulu di apa namanya? Di submitted ini, baru ke aktif setelah nanti klien tertarik dan ingin ngajak kita ngobrol gitu. Nanti untuk bagaimana tips-tipsnya untuk ketika diajak ngobrol nanti akan saya terangkan minggu depan ya. Nanti sambil untuk bagaimana akun kita biar nggak di-suspend barang itu akan saya terangkan di pertemuan minggu depan. Nah, yang penting ya, itu ya diterangkan dulu ya, 2 pertemuan kemarin ya. Daftar dulu di Upwork yang belum daftar ya, dilengkapi profilnya, titelnya, portofolionya. Nanti kalau sudah ada email welcome, profilnya sudah 100%, baru find work. Nah, tapi jangan lupa ini ya tadi ini Upwork Redline Test ini. Nah, ini jawabannya sudah banyak di internet ya, itu. Nanti ikut tes ini ya. Setelah tes nanti akan tes ya, Upwork itu apa, bagaimana bayarannya, itu hanya seperti itu aja. Kemudian jobnya Hurley itu bagaimana, pakai software apa, itu ada semua di helpnya, tinggal dipelajari aja itu. Nanti kalau sudah lulus, nanti dapat lagi tambahan 40 connect nanti bisa untuk apply sekitar tadi 10 job ya. Kalau dia 4, kalau 2 ya 80 job bisa. Itu Mas Mbak ya. Itu ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Kalau misal connect-nya habis harus beli ya Pak ya? Harus beli itu. Tetapi kalau mau nunggu bulan depan dapat 10 lagi Mas gratis. Ya. 10 connect. Tapi saran saya jangan beli, mending upgrade ke premium langsung $14 tuh. Kita dapat langsung 80 connect per bulan. Dan juga dapat nilai plus tadi ya. Yang pertama tadi kita tahu rank bidnya tadi antara yang terendah dan tertinggi. Lalu ketika kita apply ya tadi nanti kita akan naik di atas ya dibandingkan yang gratis tadi. Itu. Dan nanti kalau klien nyari nyari talent tadi, nyari talentnya, ini talent. Itu nama kita mesti akan tampil di sini. Ini mesti akan di atas sendiri. Aduh, talent. Nah, itu. Seperti itu Mas ya. Makanya tadi saya terangkan 80 connect gratis tadi dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, paling nggak nyantol 2-3 job yang nilainya di atas $100. Paling nggak bisa untuk kemudian kita bisa join, kita upgrade ke premium. Lalu kita bisa cari job-job lain dan seterusnya, nanti insya Allah nanti bisa bertahan di situ. Nanti terakhirnya nanti kita cari job-job seperti ini Mas. Nah, ini Hurley, tapi dia yang 3-6 bulan.
Ini ongoing ya, ongoing. Jadi kita pekerjaan kita terus-terusan ya, gitu. Nah, ini ongoing. Nah, itu ya, Mas ya. Ada pertanyaan lainnya? Ini. Pertemuan selanjutnya itu hari Jumat aja, Mas. Jumat aja. Kamis besok kan. berarti, Pak? Minggu depan aja, minggu depan. Besok berarti libur, Pak? Apa? Besok berarti libur. Besok nggak ada libur. Saya kurang 1 kali kan. Nanti biar jamnya nggak bentrok sama Mas siapa? Pak siapa? Ada Pak siapa namanya? Aduh. Pak Rizal ya. Nah, itu nanti koordinasi aja dengan Pak Rizal, dengan siapa Mas siapa yang PU-nya itu bisanya kapan nanti dia koordinasi ya. Saya cuma besok nggak bisa soalnya. Nanti dikoordinasikan aja Mas ya dengan Mas siapa yang Pak siapa yang bagian adminnya tuh kapan minggu depan jadwal yang kosong nanti saya masuki itu aja nggak apa-apa. Kalau Jumat minggu depan libur ya tanggal merah Mas ya. Iya Pak. Imlek. Imleknya enggak iya hari Jumat Imlek. Apa nanti Kamis kalau bisa enggak masalah nih, habis jamnya Pak Rizal enggak masalah ya. Kan enggak terlalu lama kan, cuman teori aja itu. Sambil nanti tolong ya, yang belum daftar tolong dilengkapi ya. Nanti minggu depan saya lihat ya kayaknya belum banyak yang daftar nih ya, belum daftar. Tolong nanti daftar ya, saya lihatnya minggu depan sambil belajar buat proposal ya nanti saya lihatnya juga minggu depan. Nanti habis itu saya terangkan juga nanti bagaimana biar tipsnya biar agar dilirik klien ya ketika interview sampai nanti bagaimana biar akun kita aman di akun biar nggak dia suspend, akan saya terangkan semua minggu depan. Itu. Mungkin ada pertanyaannya? Satu. Iya, enggak apa Mas, monggo. Kemarin saya nyoba ya Pak ya, ada nemu dari Arab Pak. Sebenarnya simpel Pak, saya tapi ragu mau apply lah. Saya dengar kemarin tuh Bapak kan buatnya kayak tes itu ya Pak ya. Tes apa? Kan ada kemarin kan itu buat landing page tapi cuma form doang ya Pak ya. Nah, berarti kita juga membuat yang serupa gitu Pak untuk kan waktu kita ngebit ngirim proposal kan ada Pak kayak file gitu Pak. Apa kita perlu lampirkan hasil yang seperti itu? Berarti kita buat dulu Pak setengahnya. Oh gitu dah Mas. Nah itu pengalaman saya Mas seperti itu. Jadi kalau kita ada sedikit yang hampir mirip itu bisa dilirik sama klien. Pengalaman saya loh ya, pengalaman saya. Ya nggak semuanya lah. Kalau enggak apa-apa, enggak buat enggak masalah sebenarnya. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa itu lah. Itu. Kalau saya dulu pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika ada job ya, contohnya saya suruh buat kalender untuk event ya itu. Saya tunjukkan, oh saya dulu pernah buat seperti ini. Hampir nggak mirip ya hampir nyerempet dikit lah gitu. Nah itu saya tunjukkan itu. Nggak usah mirip plus, nggak usah mirip, maksudnya nyerempet ke yang dia butuhkan. Itu biasanya kita dilirik, diajak interview lah Pak, nggak minimal lah. Nanti di interview kita bisa meyakinkan, oh ini tinggal nambahin ini, saya butuh waktu segini saya selesaikan 1 hari selesai. Oh biasanya klien mesti akan lebih tertarik itu. Yang penting kita tuh bisa meyakinkan klien, oh saya tuh bisa buat seperti ini. Ini loh contohnya punya saya ini seperti ini, contohnya hampir mirip Pak seperti ini. Dan saya kalau pengen kerjakan yang seperti yang dibutuhkan klien, yang seperti yang Anda butuhkan, hanya butuh waktu 2 hari atau besok saya serahkan. Nah itu biasanya akan lebih meyakinkan klien itu. Karena apa? Jam pengerjaan itu sangat berpengaruh klien. Kalau kita meyakinkan besok itu 24 jam selesai ya, itu klien akan lebih melirik kita. Nah, karena banyak saya lihat tuh ya di proposal tuh jarang yang menyertakan besok jadi atau mungkin nanti sore jadi, nanti malam jadi, itu jarang itu. Kalau kita bisa yakin nanti malam jadi ya kita tunjukkan ke klien bahwa nanti malam bisa jadi. Seperti tidak masalah Mas. Karena kita sudah punya contohnya seperti ini. Ya mungkin nggak mirip ya, mungkin ya hampir nyerempet ya. Nah, seperti itu. Nanti di proposal kita tambahin bahwa ini bisa saya selesaikan nanti malam atau mungkin 6 jam mulai dari sekarang. Saya akan laporan ke Anda. Tidak masalah seperti itu. Malah itu akan dilirik oleh klien. Itu. Nah, itu pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah dulu sekitar 2 tahun lalu ya, kayak pas saya iseng-iseng. Sebenarnya saya iseng karena pas saya longgar itu free. Karena saya sekarang tidak free, saya jarang iseng-iseng lagi ya. Saya iseng apply job itu. Ada sebuah job untuk membuat itu tadi, membenahi WordPress itu ya. Saya bilang ke klien, saya di surat lamaran saya
untuk mengerjakan pekerjaan Anda ini saya hanya butuh untuk mengubah mungkin CSS seperti ini. Ini bisa saya kerjakan selama 6 jam. Saya akan laporan ke Anda 6 jam setelah ini. Nah, itu langsung dilirik sama klien. Dia nanya langsung ke saya tuh, yakin bisa kerjakan 6 jam? Iya, saya yakin. Sudah, di-hire. Nah, tinggal kita kerjakan. Kalau nggak selesai, Pak, ternyata. Ya, makanya itu harus disesuaikan dengan kemampuan, yang tahu kan jenengan sendiri. Itu. Insya Allah kalau coding gampang, Mas. Kalau buat tampilan-tampilan seperti itu nggak terlalu susah itu. Ya kan, makanya tadi saya sampaikan, kalau nyari job itu disesuaikan dengan keahlian, ya. Keahlian, terus kita bisa estimasi, oh ini bisa selesai sama 6 jam. Bisa sampai 12 jam itu. Kalaupun tidak selesai, ya paling nggak ada progres. Saya sudah kerjakan ini. Ini masih ada kendala di sini. Ternyata nggak sesuai dengan estimasi saya. Ini saya tambah waktu 2 jam. Nah, masalah bisa klien fire. Yang penting kita sudah ada progres, kerjakan separuhnya. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi yang penting kita masuk dulu. Itu kita kerjakan dulu kita mampunya. Kalau seandainya memang tidak selesai, paling nggak ada progres bagian atau mungkin ada kerja selesai. Nanti lainnya bilang sama klien, ini ada bagian tertentu yang ternyata di kode program Anda, ya kalau di programmernya, itu saya harus mencari terlebih dahulu logisnya, mencari dulu algoritmanya yang ternyata agak susah karena itu dikerjakan oleh programmer lainnya. Nah, yang penting kita bisa kasih alasan yang masuk akal gitu loh. Itu. Saya pernah juga soalnya seperti itu. Jadi ada kita membuat job ya seperti ini, ternyata karena ada permasalahan tadi ya, karena mungkin programmer sebelumnya membuatnya mungkin agak berantakan ya, algoritma logisnya ya. Saya bilang jujur ke klien, saya ada kendala di sini Pak, di kode program yang dibuat oleh developer lama Anda, ini memanggil kelas ini, ternyata kelas ini tuh deskripsi atau kelas ini tuh agak susah dipelajari, saya butuh waktu untuk mempelajari ini. Tapi beberapa job yang Anda berikan sudah saya selesaikan. Nah, itu biasanya klien mau kok itu memahami itu. Karena apa? Pengalaman saya pernah juga itu job-job yang ringan itu yang estimasi saya 1 hari selesai, ternyata baru selesai 2 hari 3 hari, itu juga biasa seperti itu. Yang penting kita bisa berikan alasan logis ya ke klien, kenapa kok kita nggak bisa menyelesaikan itu, karena itu tadi contohnya tadi ada mungkin di kode programnya dia mungkin ada beberapa kelas-kelas yang mungkin kita kesulitan karena mungkin bukan kita yang buat kan, seperti itu. Nah, masalah sebenarnya itu yang penting kita meyakinkan klien dan ada progres itu Mas ya. Itu kalau ya tadi yang sampaikan tadi ya, berarti kalau memang ada minta landing page ya, kita buat sederhana tidak masalah, nggak usah mirip-mirip, tidak masalah ya. Yang sekiranya cepat jadi kita tunjukkan kita sudah pernah buat ini, kita tunjukkan ke klien kita seperti ini. Nanti soal nanti ada misalnya dia mesti akan melirik kita, oh ini ada yang mirip, paling nggak diajak interview. Nah itu, nah pas di interview itu baru kita itu asalnya kita tunjukkan bahwa kita mampu kerjakan itu 6 jam gitu. Atau mungkin 12 jam, nggak masalah itu. Nanti setelah 6 jam ya kita laporan selesai apa enggaknya itu. Itu Mas ya? Ya. Ada pertanyaannya? Ya, itu ya, nanti coba ya, yang belum daftar, segera daftar, dilengkapi profilnya. Nanti langsung kalau sudah ada ucapan selamat datang di Upwork, langsung coba apply job ya. Cari yang saya sama trik-triknya tadi ya, cari job yang kecil-kecil, yang sekiranya jadi, tunjukkan portofolio yang mirip-mirip, lalu tadi ya, cari job yang baru diposting, paling enggak 1 hari lah, paling enggak 1 hari atau 1 dago, jangan upload job yang di atas 1 minggu, karena biasanya ya pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya, job yang sudah di-post lebih dari 7 hari itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia sudah meng-hire programmer atau meng-hire orang, tapi dia lupa belum di-close job-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak pernah login lagi ke Upwork, dia hanya posting terus tinggal. Itu biasanya yang job yang di atas 7 hari itu ada dokumen tadi ya. Dia sudah meng-hire orang, tapi dia lupa close job. Yang kedua, dia cuma daftar posting, kemudian dia ditinggal. Itu. Makanya jangan apply job yang sudah di atas 7 hari. Paling nggak di bawah 3 hari. Atau mungkin kalau tadi ya, yang masih 1 menit, 1 hour ago ini, kayak ini ya. Ini 30 menit yang lalu. Nah ini. Coba lagi, set lagi ya. Nah ini 4 menit yang lalu. Nah ini 3 menit yang lalu. Nah ini banyak kan itu. Nah, itu terus yang tadi saran saya jobnya apply itu tadi ya. Waktu sekitar subuh tadi ya. Mulai dari 4, 5, 6, 7 itu banyak itu job itu. Nah, paling banyak punya job menurut saya ya jam-jam segitu. Nah itu tadi alasannya tadi. Amerika dia posisi sore ya, sore hari. Australia dia posisi masih pagi, masih belum kerja. Nah, itu. Karena memang kebanyakan yang
posting job di sini adalah orang individu kebanyakan tuh. Dia misalnya saya job sampingan kebanyakan, jarang yang perusahaan besar-besar tuh. Ada sih emang, tapi rata-rata yang cari ya orang-orang yang sudah pengalaman ya. Kalau yang kita kan masih awal-awal ya cari yang tadi ya, yang job posting dari yang orang-orang tadi ya, yang dari perorangan tadi. Mungkin itu aja Mas, ya Mbak ya. Kita lanjutkan minggu depan ya untuk pertemuan nanti untuk jadwalnya. Nanti tolong diskusikan dengan adminnya ya kapan kosongnya, nanti saya masuk gitu ya. Itu. Mungkin saya cukup sekian dulu ya pertemuan hari ini. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.